Kota gaib Saranjana. Saranjana dikenal sebagai kota gaib dari Pulau Kalimantan. Peradabannya disebut sangat maju, dengan jajaran gedung menjulat tinggi bak kota impian. Kisah tentang Saranjana sudah melegenda bagi masyarakat Kalimantan atau Borneo. Kota ini menjadi misterius karena keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota yang tak kasat mata dan tak bisa dilihat oleh orang awam, kecuali dengan mata batin. Keberadaannya juga memiliki beragam versi. Sejarawan asal Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, terkait kota Saranjana. Mansur pernah menulis jurnal berjudul Saranjana in Historical Record, The City Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan. Mansur menceritakan versi pertama yang ia dapatkan terkait keberadaan Saranjana ialah letaknya konon berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya perbatasan langsung dengan laut, sehingga cocok dijadikan destinasi wisata. Hanya saja tempat ini dianggap angker oleh penduduk sekitar. Sejumlah data sejarah sebenarnya telah mencatat keberadaan Saranjana. Tempat ini disimpulkan betul-betul pernah ada, namun kemudian hilang. Sementara cerita mengenai peradaban Saranjana yang gaib masih terus melekat di masyarakat. Berdasarkan fakta sejarah, nama Saranjana sudah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Salomon Muller, naturalis berkebangsaan Jerman, dalam petanya berjudul Kaart van de Kursen, Vindelaten van Banjarmasin Behoren, to the Rest in het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, tahun 1845, menggambarkan bahwa terdapat wilayah yang ditulisnya sebagai Tanjung Huk Saranjana. Peta itu memang peta se-Kalimantan dan wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Dari peta itu, kami melihat wilayah Pulau Laut. Memang ada tulisan yang menuliskan tentang Saranjana. Itu ejaan lama. Dia menuliskan T Saranjana. T itu singkatan dari Tanjung, ujar Mansur. Hanya saja, dalam peta itu, Salomon Muller tidak menuliskan data-data detail terkait Saranjana, mulai dari apakah Saranjana mencakup nama kota, desa, atau bahkan kelompok masyarakat. Salomon Muller sendiri menjabat anggota Deskundigenschap en Natuurkundige Commissie in Nederland Indie yang sudah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden dan sedang melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah Salomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Huk Saranjana. Sebelum memetakannya, dia juga tidak pernah menyinggungnya dalam beberapa artikelnya yang diterbitkan Verhaalleden van het Batavia's Genootschap van Kusten en Waterschepen. Peta yang membuat Tanjung Huk Saranjana dimuat dalam Reizen en Onderzoeking in den Indische Archipel, seri pertama yang diterbitkan Staatsbibliothek zu Berlin. Peta ini dibuat 18 tahun sebelum Salomon Muller meninggal dunia pada tahun 1863. Peta Isaac Dornscheven 1868. Fakta lainnya menunjukkan keberadaan Saranjana juga ada pada peta yang dibuat Isaac Dornscheven pada tahun 1868. Dornscheven menulis Saranjana dengan K Saranjana, yang mana K merupakan kampung. Itu peta baru kami dapatkan kembali. Jadi dia menuliskan tentang kampung Saranjana. Kami berkesimpulan setelah 20 tahun kemudian, ternyata itu adalah sebuah kampung. Karena dari pemetaan dia sudah menuliskan K. Terang Mansur, Kamus Peter Johannes Pet
1869. Sumber lainnya yang memuat tentang Saranjana adalah Peter Johannes Vet dalam Aardrijkskunde en Statistiek Wonderboek van Nederlands Indie, Berwick naar de Junts en Westbergen, halaman 252. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh PN van Kampen tahun 1869 atau setahun setelah peta yang dibuat Isaac Donseven. Dalam kamus itu, Vet menuliskan Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Itu kamus yang dibuat Peter Johannes Vet 1868. Itu juga menuliskan nama-nama daerah di Indonesia. Kemudian letaknya di mana, semacam kayak ringkasan, tapi bentuknya kamus. Di dalam itu menuliskan juga tentang Saranjana, bahwa Saranjana itu adalah daerah yang terletak di tenggara Borneo, tuturnya. Selain itu, tersebar sebuah misteri tentang kota gaib bernama Saranjana. Banyak yang bilang bahwa kota Saranjana, Kalimantan Selatan merupakan kota maju dengan peradaban modern yang serba kaya. Bahkan dikatakan penduduknya sangat gagah dan cantik-cantik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal gaib berbau mistis. Banyak orang yang masih percaya bahwa ada banyak tempat angker yang menjadi kerajaan bagi para makhluk halus. Salah satunya kota Saranjana, Kalimantan Selatan. Nama kota Saranjana sudah melekat bagi masyarakat Borneo. Kota ini disebut-sebut berlokasi di sebuah pulau kecil yang terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Pulau ini merupakan pulau kecil yang berbatasan langsung dengan laut. Tepatnya yang indah menjadi pulau ini sangat berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Sayangnya, bagi warga Borneo, pulau ini adalah tempat yang teramat angker. Mitos menceritakan bahwa kota Saranjana, Kalimantan Selatan ini banyak dihuni oleh makhluk halus atau jin. Konon para jin ini membangun sebuah kota gaib yang diberi nama Saranjana. Maka tak heran jika warga kota baru menyebutnya sebagai Saranjana, kota gaib. Kota Saranjana ini dipercaya benar-benar ada, namun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Mereka adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, mungkin seperti orang dengan indera keenam. Banyak juga wisatawan yang mengaku melihat aktivitas manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana ini. Namun, begitu didekati, pemandangan berganti menjadi gunung yang langsung berbatasan dengan laut. Mitos ini pun makin menjadi misterius karena keberadaannya tak tercatat dalam peta Indonesia.